Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keadilan, kembali lagi bersama kami dalam podcast Dialektis, Dialog Keadilan Multi Perspektif. Perkenalkan, nama saya Agung Widianto Putra, merupakan paralegal di LBH Rumah Keadilan yang akan menemani Anda akan membahas terkait topik yang masih terus berkembang dalam masyarakat ini, yaitu terkait judi online. Nah, judi online sendiri itu merupakan fenomena yang terus berkembang di masyarakat, tidak mengenal dari usia muda dan tua, termasuk dari anak-anak, remaja, mahasiswa hingga orang tua. Nah, pada hari ini saya sudah ditemani pemateri, yaitu ada Mas Fatwa Aziz Wicaksono, SHCLA, yang merupakan advokat di LBH Rumah Keadilan. Halo Mas Aziz. Halo Mas Agung. Ya. Mas Aziz ini apa jabatannya di LBH? Silakan diperkenalkan. Oke, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri teman-teman Sobat Keadilan. Perkenalkan, nama saya Fatwa Aziz Wicaksono. Saya di sini diamanahkan sebagai sekretariat di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan. Seperti itu Mas Agung. Oke Mas Aziz, mungkin di LBH ini jarang kelihatan ya di rekasinya. Oh iya, mungkin akhir-akhir ini. Iya. Jarang kegiatan di sini ya. Iya, Mas Aziz ini merupakan advokat juga di LBH Rumah Keadilan perwakilan Kediri ya Mas? Betul. Mungkin bisa dijelasin kenapa sih harus ada pembagian perwakilan dari tiap daerah itu? Oh gitu. Kediri. Jadi sebenarnya di LBH Rumah Keadilan sendiri itu mempunyai beberapa perwakilan, yang dimana perwakilan itu ada di beberapa tempat. Yang pertama di tahun 2018 itu ada di Kediri dengan konsennya adalah Kediri Raya. Yang kedua di tahun 2024 ini ada dua pengembangan dari kita, yaitu ada di Nganjuk dan juga ada di Madiun. Seperti itu. Gunanya untuk apa? Karena tujuan kita di LBH Rumah Keadilan itu adalah mendekatkan kepada keadilan untuk lebih dekat kepada masyarakat. Makanya di situ kita sering menyebutnya sebagai access to justice dengan moto kita keadilan bagi rakyat. Begitu Mas Agung. Oke, kayaknya cukupnya. Kita kembali ke topik lagi Mas ya. Monggo. Oke. Nah Mas, sebenarnya apa sih judi online itu? Nah, sedangkan judi online ini mungkin apa sih jadi pembedanya sama judi online sama judi konvensional itu? Konvensional. Bisa jelaskan Mas? Jadi kalau semua kita merujuk pada apa itu judi online ataupun judi secara konvensional, jadi judi itu secara umum adalah permainan-permainan yang dimana permainan itu memberikan taruhan berupa uang ataupun berupa barang, harta yang lain, yang dimana harapannya ketika nantinya menang, dia akan mendapatkan harta, benda atau uang yang lain itu lebih dari apa yang sudah ditaruhkan. Biasanya dalam judi online itu ataupun judi pada biasanya dia dengan permainan-permainan yang menebak, sehingga kita pun sendiri yang bermain di situ tidak tahu apakah kita menang atau kalah nantinya. Seperti itu. Sekarang berpikir soal perbedaannya. Kalau semua secara konvensional berarti kan kalau semua zaman dulu entah itu secara togel dan sebagainya itu kan dilakukan di tempat-tempat tertentu. Contoh, meskipun itu memang ilegal masa kecil saya, di situ ada orang-orang yang dimana berkerumun di suatu tempat tapi dengan waktu yang sudah dijadwalkan, biasanya di weekend ataupun di hari Sabtu atau Minggu, dan tempatnya itu biasanya di tempat tertutup. Ya, itu judi. Ketahuan sama pihak. Betul. Nah, kebanyakan memang supaya tidak diketahui oleh pihak-pihak aparat. Seperti itu. Tapi perbedaan dengan judi online ini karena adanya pengembangan globalisasi, yang dimana pengembangan itu dimaksudkan bisa masuk pada smartphone. Yang dimana smartphone itu sekarang sering dilakukan sebagai judi juga. Padahal namanya smartphone kan harusnya untuk memberikan kemudahan bagi kita. Tapi ternyata adanya perkembangan zaman ini itu tidak dibarengi dengan kesadaran bahwa adanya globalisasi yang buruk juga. Salah satunya adalah judi online. Seperti itu Mas Agung. Jadi ibaratnya kita malah dikuasain sama smartphone ini. Betul, bisa jadi seperti itu. Nah, terus kalau saya pikir-pikir ini sistemnya ini agak buruk ya terkait judi online ini, karena pemainnya itu pertama pasti dimenangkan dulu, terus kemudian kecanduan, lama-kelamaan kalah, terus uangnya habis. Gimana? Betul. Nah, biasanya kalau semua judi online ataupun judi yang biasanya kan sebenarnya hampir sama. Kalau semua saya riset-riset itu hampir sama. Yang paling penting adalah bagaimana ketertarikan itu ada kepada
nasabahnya atau pelanggannya nanti atau orang yang melakukan judi tersebut. Sehingga di situ dikuasai terlebih dahulu bahwasanya di sini loh ada kesempatan untuk menang. Apalagi dengan ada gambling, ketika kita menambah lebih dari situ, yang didapatkan adalah adanya kemungkinan tambahan yang lebih besar lagi atas dari taruhan yang sebelum kita taruhkan. Seperti itu. Nah, gitu sobat keadilan, jangan ini ya, jangan main ya. Jangan sampai main ya. Buruk sih sebenarnya. Betul. Nah, ini Mas, saya udah ada data ini dari Kominfo Betul. pada tahun 2024. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan pemain judi online terbesar sedunia. Nah, mengapa sih masyarakat sangat tertarik dengan judi online sehingga judi online itu berkembang begitu pesat? Oke. Sebenarnya permasalahan yang terjadi kenapa kok Indonesia itu salah satu ranking tertinggi adanya korban judi atau judi online dan sebagainya. Sebenarnya satu permasalahannya, adanya tekanan entah itu ekonomi, bisa jadi kemiskinan, bisa jadi soal gaya hidup. Sehingga dengan adanya judi ataupun judi online ini, fokusnya adalah mendapatkan keuntungan secara instan. Dan memang yang di-brandingkan oleh judi online. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa perkembangannya sangat pesat di tahun-tahun ini? Saya mengira bahwasanya pengembangan pesat ini pesat ini dikarenakan memang dulunya di tahun 2020 sampai 2021 2022 itu kan konsen akan teknologi yang sangat tinggi ya. Di situ banyak sekali globalisasi yang masuk khususnya lewat smartphone. Nah, karena memang smartphone ini bisa digunakan untuk judi online, makanya dari pengelola judi online itu memasukkan itu di dalam smartphone. Nah, permasalahannya adalah ketika memang itu dimasukkan di smartphone, itu menjadikan judi online itu tidak seperti konvensional yang seperti kemarin-kemarin, Mas. Kalau kemarin-kemarin kan di tempat tertentu. Kalau semua sekarang bisa diakses selama 24 jam. Dimanapun, kapanpun, siapapun bisa mengakses hal tersebut. Makanya dari situ kan sudah diterangkan sama Mas Agung tadi, permasalahan ini bukan permasalahan orang-orang dewasa lagi sekarang. Tapi melainkan dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu permasalahan itu sangat kompleks di seluruh strata masyarakat, gitu Mas. Oke, tadi kan Mas Aziz sudah nyinggung juga ya terkait faktor dari ekonomi sendiri. Nah, mungkin ada faktor penyebab lain Mas sehingga masyarakat tertarik, mungkin lingkungan kali ya. Oh ya, bisa jadi lingkungan juga. Karena yang namanya lingkungan itu kan berdampak bagi kita. Kalau semama lingkungan kita jelek, bisa jadi ketika kita tidak bisa membatasi diri, hasilnya adalah kita sendiri yang mengikuti lingkungan tersebut. Nah, itu jangan sampai. Tapi memang kebanyakan dari judi online ataupun korban-korbannya itu memang berasal dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, yang menyarankan, ini loh, saya mempunyai pendapatan karena judi online. Kita nggak tahu bahwasanya orang tersebut sebagai influencer atau tidak, kita juga kurang tahu soal itu. Yang ditakutkan adalah seperti itu, gitu Mas Agung. Nah, itu singgung influencer tadi kan banyak juga yang ditangkap itu ya terkait nyebarin iklan-iklan dari judi online itu sendiri. Adakah hukumnya tuh Mas untuk terkait penyebaran itu sendiri? Oh, sebenarnya kalau semua kita masuk pada hukum sendiri, pemerintah itu sudah memberikan batasan-batasan, yakni perbuatan-perbuatan yang harus dibatasi. Salah satunya judi online ataupun judi pada konvensional umumnya. Kalau semua judi pada umumnya itu masuk pada KUHP, yang dimana pada pasal 303 dan juga 303 bis. Di situ dinyatakan bahwasanya siapapun yang mengadakan judi ataupun orang yang bermain judi itu dapat dipidana. Kalau yang mengadakan itu kalau nggak salah maksimal 10 tahun ancaman pidananya, dan orang yang melakukan judi online ataupun judi pada konvensional pada umumnya maksimal 4 tahun. Nah, itu berkaitan dengan judi pada umumnya. Tapi kalau semua kita merujuk pada judi online, kita masuk pada ITE, yang dimana dalam ITE itu terdapat pada pasal 27 ayat 2, yang dimana di situ menyebarluaskan yang berkaitan dengan perjudian. Nah, itu bisa dapat dipidana. Seperti itu Mas Agung. Saya juga sebagai penggemar film biasa kan di website ya. Itu sering muncul pop up itu ya judi online. Oke, betul. Ada beberapa. Iya. Itu sih gimana pemerintah menanggulangi hal tersebut Mas? Harusnya. Harusnya. Karena kalau sebagai pemerintah itu kan yang mempunyai hak eksekutorial.
sebagai orang yang membatasi supaya mana yang bisa dijadikan konten kepada masyarakat atau mana yang tidak, seperti itu, dengan regulasi-regulasi dan tugas-tugasnya, dengan entah itu secara menteri di mana, menteri Kominfo dan sebagainya. Itu sebenarnya tugas dari pemerintah. Tugas dari pemerintah sebenarnya berkaitan dengan permasalahan ini harus memberikan penegasan bahwasannya konten mana ataupun hal mana yang menjadikan dasar terjadinya penawaran adanya judi online. Entah itu bisa jadi di website-website, harusnya ada pembatasan atau bahkan diblokir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di sini yakin bahwasanya dari pihak pemerintah juga mengusahakan ini. Tapi permasalahannya adalah permasalahan ini semakin berkembang luas. Sehingga menurut saya perlu adanya inovasi baru dalam menegakkan supaya hal ini tidak dapat terjadi kembali. Itu langkah preventif. Nah, membatasi lah ataupun bahkan represif di situ sebagai memblokir website-website yang tidak sesuai atau di situ termuat adanya judi online. Nah, di situ. Tapi kalau semua kita masuk pada pemerintah secara hal ini menegakkan hukum, ya harus dibarengi itu juga, karena memang selain preventif di situ ada represif yang dilakukan oleh penegakan hukum. Entah itu nantinya ketika dalam masyarakat ditemukan ada yang pelaporan, ada judi online dan sebagainya, kita harus sebagai masyarakat juga harus melaporkan juga. Yang kedua, bisa jadi dari masyarakat mengingatkan terlebih dahulu lah. Terus yang ketiga, kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ya namanya hukum pidana ya kan, sebagai obat terakhir ya harus dilakukan secara penindakan secara pidana. Nah, itu yang harus dilakukan, dan itu bukan tugas yang mudah menurut saya, tapi saya yakin dari pihak kepolisian ataupun dalam sistem peradilan pidana bisa memberikan langkah tegas untuk hal tersebut. Begitu Mas Agung. Nah, tadi kan udah bicara terkait tindak pidananya udah masuk. Betul. Terkait preventifnya mungkin bisa dijelaskan Mas, adakah ini pemerintah membentuk satuan khusus dalam memberantas judi online ini? Oke. Sebenarnya perlu dari kita untuk menjelaskan kepada pemerintah khususnya bahwasannya ini sebagai masyarakat yang mengetahui di bawah, perlunya adanya satgas khusus, yang dimana satgas khusus itu konsen akan penindakan judi online. Saya yakin sudah terjadi ataupun sudah dibentuk akan hal itu, karena memang itu perlu bagi kita untuk menindak yang namanya perjudian online yang ada di website lah, ataupun ada di aplikasi, bahkan di media sosial pada umumnya. Itu yang perlu harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, menurut Mas Aziz nih gimana sih cara mengatasi kecanduan judi online itu sendiri? Canduan judi online. Nah, sebenarnya gini, kita merujuk pada penyelesaian secara umum aja ya. Yang dimana dalam hal ini mungkin secara substansi sudah ada. Ketika kita merujuk pada teori efektivitas hukum, di situ ada 3 substansi, ada struktur dan kultur. Substansi itu berkaitan dengan ini peraturannya. Ada peraturan apa tidak, ada hal yang membatasi apa tidak. Itu sebagai dasar hukum. Yang kedua, ada strukturnya. Yang diperlukan adanya penindakan secara khusus oleh struktur. Siapa struktur ini? Adalah penegakan hukum. Penegak hukum itu. Ketika penegak hukum itu dilakukan secara maksimal, insya Allah berkaitan dengan permasalahan ini bisa langsung diatasi. Tapi 2 ini juga percuma juga kalau semua tidak dibarengi dari kulturnya, dari masyarakatnya. Masyarakat juga harus paham kalau semua memang itu dijadikan batasan oleh negara, bahwasanya di situ sudah ada larangan dan ada pidananya. Dalam agama pun juga dilarang, serta di situ ada tanggungan dosa juga. Masa kita sebagai masyarakat juga membiasakan hal tersebut. Nah, sebenarnya kalau semua kita merujuk pada efektivitas hukum, ketiganya itu harus berjalan untuk hukum itu bisa efektif. Ketika memang salah satu, kalau seumpama Loren Friedman mengatakan ini sebuah gear dalam pabrik, salah satu gear aja tidak berfungsi dengan normal, maka efektivitas hukum itu tidak dapat dijalankan dengan baik. Seperti itu. Nah, kalau seumpama berkaitan dengan bagaimana supaya candu ini bisa selesai, yang pertama adalah perlu langkah preventif. Kalau semua dari kita di LBH Rumah Keadilan itu melakukan langkah preventif dengan adanya penyuluhan dan pemberdayaan hukum.
Di situ membahas berkaitan dengan bagaimana ilmu hukum itu. Yang kedua, permasalahan hukum yang ada masyarakat. Seperti halnya apa? Contoh kayak judi online, bisa jadi dalam pencurian, penggelapan, dan lain sebagainya yang dimana itu relate pada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, seperti itu. Yang kedua, ketika memang berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lain, itu bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Contoh dengan LBH Rumah Keadilan, kita akan memberikan suatu penanganan supaya nantinya dari penjudi online tersebut bisa sadar bahwasanya di situ ada kemungkinan pidana di sana. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah dengan konsultasi dengan pihak yang memiliki ilmu tertentu. Karena memang judi online itu bukan hanya kerugian saja, tapi melainkan juga psikis dan mental juga yang kena. Sehingga psikis dan mental yang kena itu perlu adanya terapi-terapi khusus yang dilakukan oleh sang ahli, yakni bisa jadi psikolog atau psikiater. Nah, itu bisa dilakukan. Yang paling penting adalah monggo nanti kalau semua teman-teman sudah kecanduan judi online bisa konsultasi pada kami. Nanti kita akan memberikan arahan tersebut mau kemana supaya teman-teman yang ada di sini kalau semua memang sudah kecanduan kita bisa mengusahakan secara bersama untuk supaya itu tidak terjadi kembali. Seperti itu Mas Agung. Bisa juga menghubungi nomor di bawah ini dengan ada alamatnya juga di bawah, alamat kantor untuk konsultasi langsung ya. Iya, secara langsung. Oke. Mas Aziz, mungkin ada pesan untuk orang-orang yang menggunakan judi online ini sebagai mata pencarian mereka. Waduh, sebagai mata pencarian. Iya, sebagai mata pencarian. Ada ya Setia? Oh, banyak mas di masyarakat. Kalau semua saran saya adalah hindari hal itu. Karena yang kita tahu, yang harus kalian tahu, bahwasanya judi online ataupun judi pada umumnya itu mempunyai sistem. Ataupun di situ mempunyai algoritma yang dimana pastinya dari pihak bandar itu yang akan diuntungkan dan kalian semua sebagai penjudi online itu akan dirugikan. Itu pasti. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena sudah dilarang oleh agama, sudah dilarang oleh pemerintah, saya sarankan untuk berhenti akan permasalahan, akan melakukan perbuatan tersebut. Terus yang ketiga, kalau semua teman-teman pengen kaya dari judi online, itu percuma menurut saya. Karena kekayaan sesungguhnya adalah ketika kalian berhenti dari judi online tersebut. Mungkin itu Mas Agung. Saran dari saya supaya dari sobat-sobat keadilan semua ini bisa berhenti ketika memang kecanduan penjudi online. Itu. Oh, mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri ya pribadi ya. Monggo. Gimana Mas terkait trading kayak ada sih namanya Binono itu. Oh, Binono. Gimana Mas? Termasuk judi online atau bukan? Sebenarnya kalau semua dilihat dari judi online, harusnya kita harus hati-hati lah untuk mengatakan ini dia judi online apa enggak. Tapi kalau semua tanda-tandanya adanya, yang pertama di situ ada kemungkinan besar menang dengan brandingnya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika bermain di situ ternyata mendapatkan keuntungan yang jauh beberapa kali lipat. Terus yang ketiga, ketika kalah, sobat keadilan itu merasa bahwasannya di situ ada rasa yang gusar, keinginan, dan juga adanya penasaran. Jadi kalau semua memang ada tanda-tanda itu harus hati-hati. Karena bisa jadi Binono itu termasuk sebagai perjudian. Ya. Kadang gitu sih, kalau menang itu pasti diem ya. Diam. Kalau kalah pasti. Iya betul. Yang ditakutkan gini, kalau semama nantinya dia kalah, kan dia pikirannya kan bagaimana mendapatkan suatu kekayaan atau uang secara instan. Yang dipermasalahkan adalah nanti akan menimbulkan gejala-gejala kriminal yang ada di masyarakat. Karena memang sudah kalah di judi, maka apapun yang dilakukan untuk mendapatkan gantinya ataupun bisa bermain judi lagi. Biasanya seperti itu, entah itu menjual apapun lah, rumah lah, bahkan kalau semua di konsultasi pada kita ada yang menjual motor, rumah, mobil untuk hanya judi online. Tapi saya harap dan saya yakin sobat keadilan tidak mungkin bermain judi online. Seperti itu. Nah, mungkin ada kaitannya ya sama kasus-kasus kemarin ya, perceraian tuh suaminya tuh main judi juga Mas. Oh ya. Bisa kan juga ya? Banyak sekali. Banyak ya. Kalau semua di KHI salah satu alasan untuk perceraian itu juga judi online. Tapi saran saya jangan sampai lah ada perceraian, itu yang pertama. Yang kedua, kalau semua memang ada judi online atau judi
diberhentikan lah. Jangan sampai itu dijadikan kebiasaan. Tapi memang alasan terbesar adanya perceraian yang ada di Kediri, setahu saya kan, Kediri dan juga ada di Malang, itu salah satu yang besar adalah berkaitan dengan judi online. Oke. Nah, oke Mas Aziz, mungkin saya simpulkan ya, judi online itu sendiri tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Betul. Lagi Mas mungkin bisa tambahin? Pada intinya di situ sudah dilarang oleh agama dan juga dilarang oleh hukum, sehingga banyak kerugian-kerugian yang akan teman-teman dapatkan di sana. Sehingga saran saya adalah jangan sampai judi online itu merambah kepada masyarakat, khususnya pada diri kita sendiri. Ketika memang ada orang lain yang sudah kecanduan judi online, minta tolong minta tolong untuk diingatkan supaya lebih cepat lebih baik, supaya itu nanti tidak memberikan kerugian lebih besar lagi. Mungkin itu. Mungkin saya harap juga pemerintah ini turut andil ya. Betul, siap. Turut serta dalam memberantas judi online ini. Siap. Karena di sana banyak banget korban yang terjerumus, terus menghalalkan segala Betul. cara untuk gali lubang tutup lubang, Betul. menutupi masalah keuangan. Betul, Mas Agung. Oke Mas Aziz, terima kasih atas kesempatannya sudah menjadi narasumber terkait judi online ini. Untuk Sobat Keadilan, terima kasih sudah menemani kami dalam podcast Dialektis ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.